baik. Oke teman-teman ya, hari ini tema kita adalah rahasia di balik otak kedua kita, otak kedua manusia. Nah, sebenarnya teman-teman, sebelum kita mulai, saya mau tes dulu nih. Kan otak kita ada dua tuh. Yang pertama kan ada di kepala nih ya kan, otaknya di dalam tengkorak kita ya. Nah, kalau menurut teman-teman nih, otak yang kedua itu ada di mana ya teman-teman? Boleh ketik di kolom chat ya, saya pengen tahu ya. Coba menurut teman-teman nih otak kedua kita ada di mana nih? Coba apa ada di tangan? Apa? Oh, di hati kata Pak David. Otaknya ada di hati ya. Oh, ada di Oke, perut. ada di perut. Oh, otaknya Heeh. di perut Bu Kiki. Oh, ternyata di perut kita ada otak. Di pikiran. Oke, di pikiran juga. Wow, di usus ada otak Hmm. kecil. Woi, di dengkul. Hmm. Ada otak di dengkul ya. Oh, otak manusia ada di dengkul ya, luar biasa ya. Waduh, luar Dengkul biasa kiri dan sekali. otak tangan, ada di Hmm. telinga, ada di Hmm. belakang, ada di pinggang. Wow, ada di pinggang otak kita. Ternyata teman-teman banyak yang belum tahu ya. Ada Hmm. di hati, ada di gigi. Ah, ini bercanda semua, ada di perut ya. Oke. Baik, teman-teman ya. Jadi, ternyata Bapak Ibu, teman-teman semua, otak kita itu pertama memang ada otak besar yang ada di kepala kita. Nah, tapi kenalin nih, ada satu lagi otak manusia nih ya. Teman-teman harus tahu bahwa kita punya dua otak. Ternyata Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan manusia sangat sempurna ya. First brain-nya, otak pertama itu memang ada di kepala kita. Tempat kita Oke. pusat semua perintah nih Bu Kiki. Hmm. Semua perintah kita bergerak ya kan, kita Ya. berpikir begitu ya. Itu di otak di kepala kita. Nah, yang kedua ternyata manusia punya otak juga. Nah, betul Hmm. nih yang jawab otak kedua manusia itu ternyata ada di usus, Bu Kiki. Waduh, kenapa Ya, di usus dong? betul. Itu pertanyaannya bagus sekali. Kenapa kok di usus? Iya. Ternyata usus itu adalah otak kedua dari manusia. Mengapa? Karena usus kita ternyata menghasilkan lebih dari 30 jenis neurotransmitter. Neurotransmitter ini adalah sinyal-sinyal saraf ya, sinyal-sinyal saraf yang bisa mempengaruhi semua metabolisme manusia, perasaan manusia ya kan, itu ternyata dihasilkan dari usus kita. Dan yang kedua ternyata teman-teman, 95% serotonin, mungkin teman-teman pernah dengar ya, serotonin manusia cuma 5% loh yang ada di otak kepala kita. 95%-nya serotonin ternyata ditemukan di usus kita. Pak, serotonin itu apa? Serotonin itu adalah hormon kebahagiaan. Jadi bagi teman-teman yang kurang bahagia, bete, stres ya kan? Nah, itu perlu dicek ususnya. Kayaknya ususnya tuh nggak produksi ini serotoninnya karena bermasalah jadi sering nggak bahagia ya. Jadi kalau teman-teman nggak bahagia, cek otak keduanya. Jangan-jangan masalahnya ada di usus kita, teman-teman. Nah, ternyata Bu Kiki, di usus kita ini punya 6 rahasia. Otak kedua alias usus itu punya 6 rahasia yang jarang diketahui oleh teman-teman, diketahui oleh orang lain ya. Dan ini merupakan salah satu juga market kita. Jadi kalau ada yang punya permasalahan ini teman-teman, ini semua bisa kita bantu dengan Vohowe. Artinya apa? Jadi teman-teman sekarang udah mulai kebayang nih, oh kalau ada yang kayak gini nih permasalahannya, saya bisa bantu nih dengan produk dari Vohowe. Nah, ternyata usus kita itu punya 6 rahasia ya, atau otak kedua kita ini punya rahasia ada 6. Pertama, rahasia yang pertama itu adalah usus kita itu berhubungan dengan imunitas. Mengapa? Karena pencernaan kita, usus kita ini itu pertama di usus kita itu ada 100 triliun mikroorganisme yang hidup di usus kita. Dan mikroorganisme ini, bakteri-bakteri bisa ngomong, ngomong ke otak kita, dia bisa komunikasi nih. Otak sama usus ini bisa ngomong berdua, ya kan? Jadi bakteri-bakteri bisa ngomong. Jadi kalau misalnya bakterinya ngomong stres, bakterinya ngomong nggak nyaman, otak kita juga ikut-ikutan. Seperti itu. Jadi sehingga sistem kekebalan tubuh kita, 70% imunitas kita itu ada di usus. Ya, bukan di mana-mana. Jadi kalau teman-teman ususnya bermasalah, otomatis tuh imunitasnya pasti terganggu. Gampang sakit, gampang flu, gampang demam, gampang capek, badannya nggak enak, pegel-pegel, cek ususnya. Itu udah pasti 70% imunitasnya menurun, ya kan? Nah, dengan usus yang sehat, bakteri-bakteri yang jahat akan sulit untuk berkembang. Mengapa? Sekarang kita lagi heboh nih di China, ada lagi virus apa tuh HMPV, ya kan? Ada virus lain-lain, ada virus
apa itu, kaki dan mulut ya, yang ada di ternak gitu ya, yang bisa masuk ke usus kita, teman-teman nggak perlu khawatir. Kalau ususnya sehat, mau itu bakteri virusnya masuk lewat makanan, ya impact-nya ke kita nggak akan terlalu ekstrim, teman-teman. Kenapa? Karena bakteri di usus kita itu sudah, sempurna ya, bakteri baiknya. Sehingga bakteri yang jahat, virus yang jahat pun nggak bisa membuat kita menjadi sakit, oke? Kemudian usus itu juga menghasilkan vitamin. Jadi kalau teman-teman minum vitamin dari luar, tapi nggak diserap sama usus kita, nggak dikonversi menjadi vitamin yang bisa dimetabolisme, juga percuma, teman-teman. Termasuk enzim, asam lemak, dan lain-lain, itu semua diproduksinya di usus kita. Jadi kebayang ya, orang yang gampang sakit, orang yang gampang lemes, yang dicari biasanya apa? Yang dicari soft drink, yang dicari kopi, yang dicari apa ya, healing gitu ya healing-healing yang mahal-mahal. Padahal mereka lupa, sebenarnya masalahnya ada di usus mereka tuh. Kalau ususnya udah bersih, ususnya bagus, nah ini imunitasnya pun akan lebih kuat ya, seperti itu Bu Kiki. Nah sehingga nih, ada nggak di sini teman-teman? Coba cek yang sering batuk-batuk pilek, apalagi sekarang musim hujan, pancaroba ya, sering kembung perutnya. Makan ini salah, banyak gasnya, sering sendawa, sering buang angin, ya kan? Seperti itu, sering masuk angin, atau sering diare misalnya, makan pedas dikit diare, makan asam dikit, asam lambungnya naik, ya kan? Kemudian kalau begadang dikit atau pas perjalanan dikit sering mual atau pusing, seperti itu ya. Meriang nggak jelas, tiba-tiba meriang, panas dingin nggak jelas, atau sering lemes-lemes. Nah, ini jangan buru-buru cari pengobatan yang berat-berat teman-teman ya. Cek ususnya. Kita Voway punya produknya ini untuk bantu teman-teman memiliki usus dan lambung yang sehat. Seperti itu ya. Jadi sekarang kita udah kebayang nih. Oh, ketemu temen nih yang sering lemes, ketemu teman yang sering pusing, kamu kenapa? Ya nih saya sering banget pusing dok, sering lemes banget. Udah minum obat vitamin ya kan yang mahal-mahal, tapi kok nggak sembuh ya. Nah, ketahuan nih ususnya nggak bener nih. Yuk kita benerin. Di Voway punya produknya, punya alatnya untuk membuat usus dan lambung kita menjadi lebih baik, ya kan? Nah, teman-teman sekarang marketnya juga jadi sangat luas, teman-teman. Bukan hanya cari orang yang stroke, yang koma, yang diabetes parah gitu ya. Ah, itu susah nyarinya. Tapi kalau yang kayak gini banyak nggak kira-kira? Coba ketik. Ada nggak punya punya nggak teman yang kayak gini? Aduh, bentar-bentar nggak masuk kerja, bentar-bentar nggak masuk sekolah, bentar-bentar nggak masuk kuliah gara-gara kayak gini. Itu pasti ususnya bermasalah. Oke, ajak dia ke kantor Vowe. Sini saya punya alatnya buat bisa membuat usus kamu menjadi lebih bagus. Begitu Bu Kiki. Itu yang pertama masalah imunitas Bu Kiki. Oke, saya lanjut ya. Yang kedua itu adalah rahasia yang kedua, teman-teman. Ini tadi masalah usus. Coba dipikir-pikir, ada nggak ya teman saya yang punya masalah imunitas ya? Kayaknya nih prospek saya banget nih, mau saya kenalin Mm-mm. Vohowe nih, kayak gitu Bu Kiki ya. Itu yang Ya, pertama imunitas Bu Kiki. ya, Lanjut ya, yang kedua ya. ya dok. Baik, yang kedua, nah mood. Ini juga penting banget apalagi di kota besar ya. Orang ribut di jalan gara-gara senggolan mobil. Orang Waduh. salip-salipan di jalan karena moodnya jelek Bu Kiki. Coba Suasana hati ya dok ya. suasana hati di Oke. kereta, saya lihat kemarin di berita tuh di Instagram, TikTok ya kan, di kereta ada orang yang Mm-mm. misalnya ini kitanya bete, kitanya marah-marah, senggolan dikit bacok gitu kan. Moodnya jelek Mm-mm. banget soalnya ya kan Bu Waduh, Kiki. luar biasa. Sama Mm-mm. pasangan kita, suami istri, salah ngomong dikit, ngambek, salah ngomong dikit, bertegur 3 hari, kan moodnya jelek banget Bu Kiki ya. Nah Oke. jadi, kenapa Mm-mm. bisa seperti ini? Nah tadi itu, ususnya bermasalah teman-teman. Wow, Jadi ternyata kalau luar punya biasa. Mm-mm. kalau punya temen yang gampang ngamukan, gampang ngambekan, gampang bete, udah pasti ususnya problem. Jadi ajak langsung ke kantor Voway, terapi dia ususnya, wah moodnya jadi langsung enak Bu Kiki gitu ya. Punya Luar biasa. teman-teman yang kelihatannya murung banget, kamu kenapa sih nggak punya duit? Udah sini ke Voway aja diterapi dulu ususnya, nanti juga dapat duit di Voway, gitu-gitu ya. Nah, kenapa? Karena mikrobiota usus kita itu dia bisa ngomong, berkomunikasi dengan pusat kognitif dan emosional di otak kita. Hebat ya. Jadi Hmm. dia, si bakteri-bakteri baik tadi tuh yang ada di usus, dia ngomong tuh sama Mm-mm. otak, pusat kognitif dan emosi kita. Kalau misalnya ususnya problem, dia bete, otak pertama juga ikutan bete, ikutan Oke, emosi, ikutan kesel, nyambung ya dok sebel. ya. Nyambung Oke, suasananya, Bu luar Kiki. biasa.
Jadi kalau teman-teman sekarang punya teman-teman yang kayak gini, ini market kita bukan, market kita juga teman-teman. Jadi kalau daripada dia minum obat penenang, dia minum obat tidur, dia minum obat-obat apalah ya untuk menstabilkan mood dia menghabiskan banyak biaya untuk stabilkan mood dia, ternyata rahasianya 70% hormon kebahagiaan, hormon happy itu diproduksinya di usus kita lalu dikirim ke otak melalui saraf vagus. Jadi ketika ususnya bagus, menghasilkan hormon kebahagiaan, dikirim ke otak, Mm-mm, otak mm-mm. kita akan feel good, feel enak ya, enak happy. Jadi walaupun targetnya banyak, kemudian pressure-nya besar, kita happy-happy terus tuh karena kita bahagia. Wah, jadi yang Kita penting bahagia. bersihin ususnya ya dok ya. Waduh, Ya, keren kalau yang banget. gampang depresi itu harus khususnya diperiksa dulu tuh, ya kan, diterapi dulu tuh, supaya dia nggak depresi ya. Nah, jadi mood ini juga pengaruh banget. Nah, sekarang teman-teman kita lihat kalau mood-nya jelek gimana, misalnya coba kalau teman-teman mood-nya lagi jelek ngapain sih? "Aduh Pak saya bad mood banget nih, lagi nggak enak ngapa-ngapain nih. Udah saya nggak mau diganggu nih, nggak mau ini nih." Nah gitu kalau lagi bete biasanya ngapain teman-teman? Coba chat di kolom chat ya. "Pak tidur aja lah, saya udah pusing nggak mau udah bete gitu, tidur," ya kan? Atau, "Aduh ada yang cewek-cewek nih suka nangis karena depresi," gitu ya. Sekarang udah nggak perlu lagi teman-teman, udah ada Mm-mm. solusinya ya. Tinggal nanti bawa ke Voway dicas sebentar, mood-nya langsung segar banget. Atau makan nggak ya, kalau misalnya mood-nya jelek, "Aduh makan-makan yuk, makan-makan." Wah makan-makan makin parah, atau shopping-shopping gitu ya, banyak Waduh, banget shopping yang keren nih dok. pilihan-pilihan. Iya, akhirnya menghabiskan banyak biaya kan, gara-gara bad mood Betul. setiap hari, ya kan, Mm-mm. bete setiap hari, uangnya habis jalan-jalan, healing-healing, betenya tetap Keluar aja. duit terus ya dok. Wah. Betul. Penyakitnya nggak hilang-hilang mood-nya ya Mm-mm. karena ususnya tadi bermasalah ya, kemudian juga ada yang pakai musik atau diem aja banyak banget. Nah sekarang teman-teman, ada nggak punya temen yang kayak gini, yang mood-nya nggak stabil atau dia gampang tersinggung atau dia gampang apalah ya, misunderstanding dan lain-lain, mungkin itu pasangan kita, keluarga kita. Nah udah ya balik ke Vowe, ajak dia ke sini, kita punya alatnya dan ini juga akan menjadi market barunya teman-teman ya. Jadi jangan bukan hanya kita mencari orang yang udah parah banget, udah kanker stadium 4 lain-lain ya kan. Nah teman-teman lebih banyak, bisa membuka apa ya, membantu orang lain dari sisi ususnya ya, karena usus ini banyak banget rahasia-rahasia yang bisa, diperbaiki sehingga kondisinya akan lebih baik Bu Kiki. Itu yang kedua, tentang Mm-mm. mood Bu Kiki. Ya, Oke, yang wah pertama luar tadi biasa. masa Mm-mm. imunitas, masih inget ya? Yang Heeh. sakit-sakit, Yang tarik kedua semua ke mood. Vowe. Yang mood-mood-nya Mm-mm. jelek-jelek, ajak ke Vowe juga, gitu Bu Terus Kiki. berikutnya apa lagi nih dok? Baik, yang ketiga, nah boleh dicatat teman-teman, ini juga rahasia yang ketiga dari otak kedua kita. Ini juga marketnya sangat 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 luas. Oke, Mm-mm. nomor 3, usus Anda adalah sumber masalah kulit. Nah, ingat-ingat, sumber masalah kulit itu ada di usus. Lihat ya, Waduh. jadi usus Mm-mm. yang jelek, yang kotor, usus yang banyak problem, usus yang sakit bisa menurunkan imunitas, mengganggu fungsi hormon, nutrisi jadi terhambat untuk terserap, akhirnya apa? Kulitnya jadi banyak problem. Ada yang sensitif kulitnya, ya kan? Mm-mm. Gampang gatel, gampang iritasi, ada juga yang pecah-pecah ya, wah Mm-mm. banyak pakai pelembab-pelembab macam-macam sekarang gara-gara kulitnya kering pecah-pecah. Ada yang jerawat, ada yang garis-garis penuaan, bahkan sampai breakout. Ya Mm-mm. jerawatnya besar-besar. Kenapa? Ya karena tadi itu ususnya bermasalah, otak keduanya bermasalah. Tapi Iya banyak dok. yang tidak Mm-mm. menyadari itu Bu Kiki. Banyak yang Mm-mm. nggak sadar. Oh, ini karena saya banyak kena matahari, karena banyak Iya. pikiran stres, ya kan? Mm-mm. Padahal sebenarnya ini adalah masalah ususnya, ya. Terus Saya bagaimana nih dok, perubahan fungsi dari usus ini mempengaruhi kulit? Prosesnya seperti apa sih dok? iya, betul sekali. Ini seperti ini, di gambar di sebelah kanan, lihat ya. Mm-mm. Pada saat Mm-mm. usus kita bermasalah, tentu pembentukan hormon, Oke. nah, hormon-hormon ini akan terganggu. Hormon itu kan perlu diproduksi, ya kan? Seperti itu ya, dari Ya. bahan-bahan makanan, nutrisi yang kita makan sehari-hari. Nah, ketika penyerapan nutrisinya terganggu, kita minum kalsium nggak keserap, minum kolagen nggak keserap, minum vitamin nggak keserap, otomatis pembentukan hormon jadi terganggu tuh, hormonnya nggak sempurna, akhirnya kulit kita yang memerlukan, hormon-hormon itu ya, supaya kulit kita Oke. kenyal, kemudian kulit Mm-mm. kita lembut, itu nggak bisa terjadi. Kemudian juga Oh, sampah seperti racunnya itu. ikut pembuluh darah, juga masuk juga Mm-mm. ke kulit, akhirnya juga jadi Mm-mm. kusam dan lain-lain.
termasuk nutrisi-nutrisi nggak bisa terserap dengan sempurna. Akhirnya apa? Mengeluarkan uang lebih banyak. Untuk apa? Untuk treatment Klinik treatment kecantikan ya dok ya. kecantikan. Suntik 500.000, Oke. plasma Hmm. 1 juta, gitu Wow. kan, biar kulit wajahnya kelihatan ini, treatment jerawat ratusan juta misalnya kan, bisa banyak itu, tanam benang, lain-lain ya, botox, lain-lain. Jadi perawatan-perawatan wajah ibu-ibu nih yang paling concern, kita start dari yang paling dasar dulu, bersihkan dulu ususnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya meremehkan ususnya, ini pasti teman-teman akan jauh lebih mengeluarkan uang. Nah sekarang kita lihat ya, orang yang punya masalah kulit banyak nggak teman-teman di luaran sana? Banyak banget toh, ya bener nggak? Jadi orang-orang ini juga marketnya Vohoway teman-teman. Jadi kalau punya orang yang ini sinyal saya potong. Oke. Jadi kalau misalnya ketemu orang-orang yang punya masalah kulit, kelihatan kulitnya, "Kamu kok kusam ya wajahnya?" "Iya nih, saya kayak gini kayak gini." "Nah, yuk ke Voe. Kita ke Voe, kita bersihin usus kamu ya. Nanti setelah terapi sekian lama, ususnya bersih, kulitnya akan otomatis sembuh sendiri, sehat sendiri." Seperti itu ya. Luar Atau biasa. dia punya kulit yang misalnya ini udah berobat ke mana-mana, udah ke skincare habis juta-jutaan, udah ke Voe, yuk kita ajak mereka. Jadi marketnya teman-teman nggak terbatas sebenarnya, banyak banget ini ya. Tapi kenapa kok kayaknya susah banget prospek ya, nyari orang yang kayak gini susah, kayaknya susah gitu ya. Karena teman-teman nggak belum dapat nih, belum ngerti nih, oh ternyata lifestyle itu jumlah orang yang bermasalah dengan, lifestyle, kemudian dengan, pola hidup ya kan, kecantikan dan lain-lain, kita sebutnya ini bisnis apa ya, bisnis, wellness ya, bukan bisnis orang sakit sebenarnya, orang wellness nih. Jadi Vow ini masuk wellness bisnis sebenarnya gitu kan, dan juga bisa masuk orang sakit juga. Tapi dua-duanya bisa masuk nih kita. Nah, jadi teman-teman kalau jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke pasar, teman-teman udah pernah perhatikan tuh teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita, ajak ngobrol aja, nggak perlu terlalu serius ya. Langsung ajak ke Vow yuk, kita nanti perbaiki dengan kita punya alatnya untuk perbaiki usus. Kelihatannya wajah ibu atau wajah Mbak ini ususnya bermasalah nih, pernah gini-gini nggak? Oh iya bener, udah yuk perbaiki di kantor kita punya udah mulai tuh dia tertarik, udah mulai dia mencari tahu lebih lanjut ya kan? Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah juga salah satu buat teman-teman di lapangan nanti untuk, bisa melihat ya orang-orang di sekitar kita tuh bukan cari yang kalau nggak ada yang kanker kita ngerasa nggak enak nawarin alat, enggak teman-teman. Jadi usus ini juga penting banget karena otak kedua dari manusia ya. Kalau misalnya ususnya kotor, ususnya bermasalah, pasti kulitnya juga akan bermasalah, seperti itu Bu Kiki. Wow, luar biasa. Jadi Mhm, sangat-sangat penting ya, Dok ya. Meskipun secara banget. langsung letak khusus dengan kulit ini kan jaraknya juga tidak dekat ya, Dok ya. Jadi kalau Iya, istilahnya ya bisa berpengaruh yang sangat luas terhadap terciptanya hormon juga untuk kebaikan betul, fungsi daripada kulit yang betul, bagus gitu ya, Dok ya. Wow, istimewa banget. betul. Nah, terus Jadi apakah ada faktor lain yang dipengaruhi oleh usus ini, Dok? ada, ini kan baru baru 3 tuh, yang pertama tadi Mhm, imunitas, yang kedua tadi mood, yang ketiga tadi adalah pencernaan usus kulit kita, kulit ya, yang mhm. ketiga kulit. Nah, yang keempat nih yang paling keren nih, coba coba teman-teman lihat nih yang keempat nih. Yang keempat, rahasia keempat dari usus. Nah, usus ternyata bisa usus yang kotor menurunkan libido seksual. Wow, Hasrat wow. seksualnya menurun. Jadi Hmm, diem aja, nggak ada hasrat, diem. Kenapa? Ususnya kotor, oke. teman-teman. Ususnya bermasalah, ya kan? Nah, ini juga tidak kita inginkan karena kenapa? Pasti akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, ya kan? Betul. Nah, contoh estrogen. Estrogen ini kan hormon pada ibu-ibu, pada perempuan. Mhm. Hormon estrogen ini ternyata keseimbangannya itu ditentukan oleh microbiome dari usus kita. Microbiome itu mikrobiota usus yang baik-baik. Nah, jadi dengan mikrobiota yang baik ini bisa mempengaruhi liver kita, membentuk hormon estrogen dan akhirnya juga masuk lagi ke sistem sistem reproduksi pada wanita, akhirnya dengan estrogen yang tinggi, estrogen yang bagus, yang baik, tentu hasratnya, kemudian juga biologisnya, kemudian juga, fungsi seksualnya semuanya akan normal. Tetapi kalau makrobiomnya jelek, ususnya bermasalah, tentu produksi estrogen pada wanita akan terganggu. Sehingga apa, ya juga akan berpengaruh terhadap liver, berpengaruh terhadap organ reproduksi pada wanita dan akhirnya menurunkan libido seksual. Nah, ini untuk yang udah menikah nih, ya kan.
Kalau sekarang kira-kira udah terjadi penurunan, udah nggak minat, Pak, udah tua, enggak juga. Kenapa? Ususnya bermasalah, ya kan? Coba kalau ususnya misalnya sehat kayak Pak Satrio, ini langsung setiap Pak David juga kayaknya ususnya sehat banget nih, Kak. Jadi ini kayaknya selalu, happy ya. Dan juga untuk gejala PMS, premenstrual syndrome pada ibu-ibu. Mm-mm. Nah, sering aduh pada migrain, sakit perut. Ini pasti gara-gara ususnya juga bermasalah ya. Jadi Gitu untuk ya dok ya. ibu-ibu yang suka kram Hmm. perutnya, kemudian kembung dan lain-lain pada saat menjelang menjelang menstruasi ya, orang menjelang menstruasi, itu juga ada hubungannya dengan usus kita. Nah, kira-kira banyak nggak orang yang punya masalah ini teman-teman? Banyak. Banyak banget dok. Terutama di kota besar, kadang kita Betul. apa sih, capek, kerja, stres, dan lain-lain kan. Akhirnya apa, udah nggak mood, udah nggak kepikiran, udah nggak ada hasrat dan seterusnya. Ya dalam jangka panjang akan, mempengaruhi, apa ya, keharmonisan rumah tangga lah, seperti itu ya. Jadi ini juga perlu jadi perhatian. Kalau ada teman-teman kita kira yang punya masalah ini, ajak ke FOI, "Ayo kita benerin yuk, yuk kita benerin ususnya." Nanti dengan usus yang baik, usus yang bener, nah Bapak Ibu bisa permasalahan ini akan selesai, seperti itu ya. Nah, seperti berita-berita nih yang saya ambil dari media online, ya kan? Kesehatan usus itu sangat pengaruh terhadap libido atau hasrat dari perempuan, ya. Jadi kalau ibu-ibu yang sudah menurun hasratnya, bapak-bapak harus segera bawa ke FOW ya, diperbaiki ususnya. Kemudian dengan usus yang sehat, ya mudah-mudahan nanti menjadi lebih baik kondisinya. Kemudian juga depresi, stres ya pada laki-laki juga menjadi permasalahan untuk disfungsi ereksi pada laki-laki, Bu Kiki ya. Jadi Ya. ini juga permasalahannya kenapa? Karena stres. Kenapa? Hormon Mm-mm. kebahagiaannya nggak ada. Jadi stres Hmm. terus karena serotoninnya nggak terbentuk. Oke. Usus kita nggak bentuk hormon kebahagiaan, otak kita stres, karena otak kita stres jadinya disfungsi ereksi, seperti Mm-mm. itu. Jadinya ya itu, ususnya dibenerin dulu nih, kalau permasalahan dasarnya ususnya udah sehat, serotoninnya udah bagus, hormon kebahagiaannya udah baik gitu ya, ya permasalahan seperti ini juga akan dengan selesai. Itu yang keempat, Bu Kiki. Mm-mm. Jadi banyak banget nih sebenarnya. Nah, ada nggak teman-teman kita yang punya masalah dengan, libido, kemudian, seksual dan seterusnya juga saya rasa banyak, cuman seperti gunung es ya, pada mungkin, tabu atau malu, bercerita ya. Tapi kalau misalnya mereka, konsultasi dengan kita bisa ajak mereka untuk perbaiki ususnya di Fowey. Seperti itu, Bu Kiki. Oke, wow, luar biasa. Udah 4 poin ya. Heeh. Imunitas, mood, masalah kulit juga, Kulit, kemudian libido. seksual, Nah, iya. apa ada masalah lainnya dok yang bisa ditimbulkan Nah, dari ini usus rahasia ini yang dok? kelima dari otak Hmm. kedua kita. Kita punya otak kedua Oke. nih. Ini keren banget nih, otak kedua banyak banget nih permasalahan yang terjadi nih kalau kalau Iya dok. kita aneh. Ini Hmm. berhubungan dengan profesi kita. Bau, nafas, dan mulut Oke. bersumber dari lambung dan usus. Teman-teman, tiap hari kan kerjanya implementasi 14 jam, tebar manfaat, Ya, bener nggak? Tapi kok betul. saya nggak jarang closing ya, Pak? Kenapa ya? Jangan-jangan orang bau mulut kita, orang pada kabur, teman-teman. Jadinya kita baru Mm-mm. presentasi-presentasi, wah kok closing-closing. Kenapa? Orangnya bau mulut, Pak, saya nggak kuat, nggak tahan gitu kan. Kenapa? Ya karena itu tadi, ususnya bermasalah. Kita sebagai pekerja, pengusaha profesional, ya kan, kita berbicara, komunikasi, presentasi, negosiasi, kebayang nggak kalau mulut kita bau, ya kan? Orang yang Oke. ngomong ke kita kan, waduh, ye, cepet-cepet selesai kan gitu. Dia mau tegur kita malu, apa nggak berani ya kan, kitanya yang nafas kita bau. Kenapa? Ususnya teman-teman. Nah, jadi orang-orang yang bermasalah seperti ini, bau nafas, bau mulut, bau lain-lain ya, itu bisa berasal dari usus yang bermasalah. Usus kita kotor, teman-teman. Jadi Oke. makanya mungkin teman-teman nggak closing-closing nih, susah closing orang ya kan, karena bau orang males gitu, jadi bubar Jadi semuanya, jadi komunikasinya juga heeh, nggak jadi lancar betul. ya dok ya. Makanya kita harus perhatikan personal hygiene kita, bau nafas kita, ya kan, gesture kita, kepedean kita, ya kan, confident kita, itu akan menentukan orang percaya apa enggak, trust apa enggak ke kita, betul nggak? Kalau kita misalnya kesehatan kita pribadi aja kita nggak perhatikan, oh ya orang susah trust ya, untuk ke kita kan, seperti jadi akan sulit untuk kita meng-closing orang seperti itu, Bu Kiki. Nah, jangan sampai nih ada Oke. lagi berita nih, gara-gara bau mulut lelaki
dicret. Nah, ini udah ekstrim. Ini ekstrim banget nih, ya kan? Ini udah paling ekstrim misalnya jangan sampai kayak gini ya, teman-teman ya, berembut-embut gara-gara bau mulut ya Mudah-mudahan kan. nggak ada kejadian kayak gini ya, Makanya Dok. kalau ada yang stres kayak gini ajak ke Fowe aja. Ajak ke Fowe, suruh mereka perbaiki ususnya dengan usus percuma Hmm, disemprot-semprot-semprot dengan parfum juga sementara ya, tapi harus mengatasi penyebab aslinya yaitu dari otak kedua khusus. kita, yaitu Mm-mm. usus kita. Itu yang kelima Bu Kiki. Oke, Oke. yang keenam terakhir. Ini usus walaupun kecil-kecil tapi apa ya, bukan kecil sih, walaupun kayaknya sepele gitu ya, usus ya, tapi ternyata banyak banget nih rahasianya karena dia otak kedua kita tuh. Nah, yang keenam, banyak sekali keluhan-keluhan kesehatan yang bersumber dari lambung dan usus yang kotor, Bu Kiki. Iya, Usus apa ini saja, banyak Dok? banget. Nah, contoh-contoh misalnya, Hmm, kerontokan rambut lah, oke. kebotakan ya kan. Biasanya kita fokus hanya perbaiki bagian rambut, tapi sebenarnya usus kita punya punya peran di sana ya untuk hormon, enzim dan seterusnya. Lalu prostat ya, prostat juga bisa menjadi salah satu akhir yang tidak kita inginkan kalau usus kita menjadi kotor ya, atau tidak bergerak dengan sempurna ya, gangguan pada mikrobiota usus. Kemudian liver juga, termasuk polip-polip yang ada di usus yang menyebabkan BAB-nya berdarah atau berlendir ya. Nah, itu juga dipengaruhi oleh mikrobiota usus ya. Termasuk penuaan dini tadi ya, masalah kulit. Ini juga udah jelas banget tadi udah dijelaskan bahwa penuaan dini itu berhubungan dengan usus. Jadi kalau kita ketemu orang, kok kayaknya dia beda banget ya, udah tua banget ya sekarang ya, dulu teman SD, teman SMA gitu ya. Kenapa? Ya itu mungkin salah satunya dia nggak jaga kesehatan ususnya. Yang dia jaga mungkin hanya otot, mungkin hanya penampilan luar, mungkin hanya wajah, tapi dia lupa salah satu hal, yaitu usus. Ini penting banget ya. Jadi teman-teman di sini mulai kelihatan ya sekarang ya, banyak banget sebenarnya market kita teman-teman. Orang-orang yang punya masalah usus ini banyak banget ya. Nah, jadi teman-teman bisa ajak mereka ke Fohoway. Ya, jadi mereka bisa perbaiki otak keduanya sehingga 6 masalah ini pun akan sembuh, akan hilang dari mereka ya secara bertahap tentunya. Kemudian juga Foy bisa membuat ini apa ya lebih menghemat treatment biaya mereka kalau 6 penyakit ini terjadi pada mereka. Mereka harus treatment kulit, mereka harus treatment untuk libido, mereka harus treatment untuk mood dan lain-lain. Gede banget biayanya, ya kan? Tapi Oke. semua itu bisa kita perbaiki ya, kita kita perbaiki usus ini dengan produk-produk dari Fohoway. Nah, coba teman-teman cek Wow. nih di sini saya ulang, ada nggak di sini yang Hmm, sering insomnia? Insomnia cari 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 solusinya ya obat tidur, ya kan? oke. Atau apalah ya yang bisa bikin ngantuk. Wasir misalnya atau sering buang Oke. gas ya. Ini biasanya mereka minum minum, produk-produk nutrisi atau apapun yang sebenarnya nggak ada efeknya. Kenapa lah orang Mm-mm. ususnya nggak bisa nyerap gitu, mau diapain pun susah gitu kan, mau dimasukin apapun orang nggak diserap ya dibuang. Beli mahal-mahal nutrisinya, beli mahal-mahal vitaminnya, masuk ke usus nggak diserap tuh sama usus, dibuang akhirnya kan. Nah, yang sering sakit kepala juga, ini juga market Fohoway, yang sering sakit kepala, yang sering buang gas, ajak semuanya ke Fohoway. Yang sering migrain ada nggak teman kita? Ajak lagi juga ke Fohoway. Yang susah menurunkan berat badan apalagi? Ini jelas ya. Cepat ngantuk, ada nggak teman kita? Kelihatannya kok dia sering ngantuk, sering lemes ya kan? Ajak ke Fohoway. Ini kayaknya banyak banget nih orang cepat ngantuk ya. Nggak tahu nih teman-teman di ruangan ini. 5L ya, lemah, letih, lesu ya kan ini juga nanti juga menjadi market kita yang sangat besar. Orang-orang ini masukin ke Fohoway. Konstipasi, susah BAB, ini juga permasalahan dari usus. Nafsu makan berlebih, ya kan? Pengen makan ya. Itu juga karena ususnya bermasalah. Kulitnya kusam, teman-teman. Kemudian Mm-mm. batuk-batuk yang susah sembuh. Dikiranya permasalahannya paru-paru ya. Ternyata adalah GERD. GERD itu ya asam lambungnya naik ke atas tuh. Apa namanya membuat tenggorokan kita sampai ke atas nih terbakar tuh. Jadinya makanya kita batuk-batuk terus. Kemudian perut buncit udah pasti ya, kemudian gula darah nggak stabil, ini juga permasalahan bisa dari usus, kolesterol kita nggak turun-turun, udah minum obat kolesterol, udah nggak makan minyak, kok nggak turun-turun nih, ya Mm-mm. udah ini ususnya nih problem, ya kan? Tekanan darah kita nggak stabil, juga bisa Oke. berhubungan dengan usus, Bapak Ibu, Duh, sering banyak sekali ya, nguap-nguap, Dok. Mm-mm. ngantuk-ngantuk, ya kan? Ini semuanya permasalahannya usus, teman-teman. Waduh, waduh, waduh. Makanya Terus, nih
perannya gede banget nih, Mm-mm. ya kan? Karena otak kedua kita, otak keduanya manusia, usus ini teman-teman ternyata peranannya banyak banget dan Betul. semua ini bisa dialami oleh siapa saja, termasuk Mm. mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya kan? Nggak ngeluh sih, nggak ngomong sih. Cuman kalau kita gali lebih dalam, wah mereka akan ngaku tuh, Bu Kiki kayak gitu biasanya. Oke, wow. Terus jadi Hmm. mengingat, aduh, pengaruhnya sangat luas sekali, sangat besar sekali. Nah, Ya. bagaimana nih dok cara yang tepat untuk mengatasi enam rahasia ini dok? Oke. Nah, gimana caranya kita bisa Mm-mm. memiliki pencernaan yang sehat, usus yang Oke. sehat, tapi ala Fowey, ya kan? Mm-mm. Bukan dengan, cara aneh-aneh, tapi bagaimana Fowey bisa membantu kita semua memiliki otak kedua yang lebih sehat, digestive system kita lebih sehat, ya, sehingga 6 masalah tadi kita tidak mengalaminya, ya. Yang pertama, nah ini yang paling pertama, kita punya Detox Device Pro. Biasanya teman-teman kalau di acara workshop, di acara Vaganza, BOP, pasti Ya. jualannya tentang DDP ini, jualannya ya, itu adalah menurunkan berat badan. Betul betul betul, itu nggak Mm-mm. salah. Tapi ingat teman-teman, ternyata kalau kita hanya cari orang yang ingin menurunkan berat badan aja gitu ya, mungkin ada tapi nggak banyak. Sebenarnya manfaat dari DDP ini jauh lebih luas seperti itu. Itu yang saya maksud ya. Nah, kedua, biasanya teman-teman Mm-mm. hanya melihat, dari penurunan lingkar perut, penurunan berat badan, Ya. tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam ya, ini dari salah satu jurnal yang saya baca, PEMF. PM itu, Pulse Electromagnetic Field, itu adalah teknologi pemanasan pada papan kaki dari DDP-nya Fowey. Nama Oke. teknologinya PEMF ya. Nanti teman-teman Mm-mm. bisa searching di Google atau di, manalah ya, di YouTube banyak juga ya teknologi ini, teman-teman. Nah, itu yang digunakan pada papan pemanas kaki pada Mm-mm. DDP. Nah, salah satunya adalah PEMF ini dia punya benefit itu support untuk digestion, untuk sistem pencernaan kita at cellular level. Jadi pada tingkat selnya. Jadi sel-sel yang tadinya diem, sel yang tadinya banyak racun, sel yang tadinya nggak aktif gitu ya, jadi aktif Mm-mm. lagi. Jadi Oke. dia bisa memproduksi hormon lebih banyak, dia bisa bergerak lebih lebih cepat, lebih aktif teman-teman semua ya. Kemudian PMF ini juga itu mampu untuk merangsang saraf parasimpatis pada usus kita. Ini Mm-mm. saraf otonom, saraf yang nggak bisa kita kendalikan, teman-teman. Saraf itu ada dua, saraf yang secara sadar kita kendalikan, ada saraf yang nggak bisa kita kendalikan, terus namanya saraf Mm-mm. parasimpatis. Itu ada di usus tuh. Makanya Oke. usus kita selalu bergerak tuh. Bu Kiki Hmm. menggerakkan usus nggak sekarang? Enggak kan? Enggak. Tapi usus kita selalu bergerak kan? Bergerak sendiri, iya Kenapa? dok. Karena ada Mm-mm. saraf ini, namanya saraf Oke. parasimpatis. Kalau saraf parasimpatisnya diem nih Bu Kiki, kira-kira usus Mm-mm. kita bisa gerak nggak? Enggak Nggak gerak bisa, dong. Mm-mm. teman-teman. Jadi kalau kita makan apa? Mampet tuh, kayak saluran yang mampet aja, saluran Betul. saluran wastafel atau saluran WC gitu ya, nggak Mm-mm. gerak-gerak, nggak bisa keluar tuh racunnya, nggak bisa keluar ekskresinya. Jadi Mm-mm. semuanya ngendep di situ. Nah, dengan meningkatnya aktivitas saraf parasimpatis, usus kita akan lebih aktif tuh. Mengeluarkan semua racun, mengeluarkan semua sampah yang selama ini ter terperangkap di dalam usus kita yang membuat usus kita menjadi rusak dan akhirnya usus kita menjadi tidak berfungsi dengan baik, ya kan? Jadi dengan menggunakan PMF ini, teman-teman, ususnya sehat, mood kita jadi lebih enak. Makanya kenapa orang setelah pakai DDP biasanya tidurnya enak nggak, Bu Kiki? Lebih Enak. rileks, lebih rileks, Betul. Lebih ngantuk, nyenyak. ya kan? Dapat Salah deep satu sleep-nya ya dok. betul, di Mm-mm. sleep-nya dapet. Kenapa? Karena itu tadi ususnya juga dirangsang. Hmm. Serotoninnya yang di usus kita tuh dirangsang lagi, aktif. Jadi menimbulkan hormon happy, senang, bahagia. Kalau di situ kita kayak rileks banget, ya kan? Oke. Kayak dicas badan kita yang tadinya capek, pegel jadi enak, rileks. Itu tuh salah satunya adalah ini, ya dia mengaktifasi sistem digestif kita ya, si PMF ini. Jadi teman-teman untuk yang punya permasalahan itu ya udah tarik aja mereka. Oh, kamu ini ya, udah menurun ya libidonya, ini pasti usus bermasalah nih. Oke, yuk kita ke kantor. Coba DDP, beli DDP sekarang, gitu kan? Ya, Oh, keren kamu banget. kulitnya kulitnya ini nih, kulitnya kayaknya udah kusam-kusam ya, udah berobat kemana mana kan, udah habis banyak jutaan kan? Nah, udah sekarang nih usus nih pasti permasalahannya. Oke oke, yuk 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 ke kantor Vowe yuk. Atau sini saya kasih ini DDP-nya, kayak gitu kan? Nah, atau misalnya yang punya masalah imunitas tadi kan, gampang sakit, minum obat-obatan, beli vitamin, beli nutrisi kemana mana. Tapi kok masih gitu-gitu juga, udah perbaiki ususnya di Vowe, ya kan? Kita perbaiki dengan teknologi ini. Yang kedua, ini juga saya ambil dari beberapa jurnal ya. Ternyata si DDP ini satu pertama untuk orang yang hyperacidity, asam lambung tinggi.
Bu Kiki, yang punya Ya, asam lambung. Jadi kalau misalnya dia stres, asam lambungnya naik. Makin asam lambungnya naik, makin dia stres. Itu kan perputaran otak pertama dan otak kedua kan, kayak gitu kan. Nah, jadi hyperacidity atau asam lambung yang tinggi, teman-teman juga bisa nanti terapi dengan DDP ya untuk memperbaiki lambung kita. Kemudian rasa terbakar nih, biasanya kalau asam lambung tinggi GERD tuh rasanya panas banget nih, terbakar di dada, terbakar di daerah dada kita ya. Nah, jadi ini adalah salah satu juga manfaat dari DDP teman-teman. Jadi usus ini nggak bisa diremehkan. Kalau usus ini bermasalah, ya 6 tadi kita akan terjadi seperti itu. Nah, kalau punya orang-orang yang punya masalah itu, udah dia butuh DDP teman-teman. Daripada dia minum obat-obat mah terus, dia harus suntik-suntik, dia harus minum dalam jangka panjang. Nah, saatnya sekarang dia beralih ke yang lebih apa ya, lebih alami dan lebih promising dan ini lebih simpel seperti itu ya. Kemudian juga dalam beberapa literatur dan penelitian ternyata PEMF teknologi ini mampu untuk mengatasi infeksi IBS, Irritable Bowel Syndrome. Orang yang sering diare-diare yang apa tuh yang apa sih bukan bahasanya yang lendir-lendir. BAB-nya oke. berlendir, kemudian Mm-mm. berdarah ya kan. Kemudian ada semacam darah-darah gitu ya, bukan wasir, tapi seperti itu ada infeksi IBS namanya. Nggak bisa makan pedas, nggak bisa makan asam, nggak bisa makan yang berat-berat gitu ya. Kemudian juga gastritis, celiac disease, bahkan lactose intolerance dan juga GERD ya. Dan ulcer. Ulcer itu seperti sariawan di lambung kita. Itu perih banget. Kalau makan salah makan dikit tuh nggak makan dikit tuh perih banget tuh. Ya kan? Perbaiki dengan DDP. Bapak Ibu, teman-teman. Jadi dengan DDP ini usus kita perbaiki, kemudian dia bisa bekerja dengan baik, menyembuhkan berbagai macam keluhan kesehatan yang berhubungan dengan usus, termasuk mood kita, termasuk imunitas kita, termasuk libido kita, termasuk kulit kita, termasuk lain-lain ya. Yang juga dari apa namanya permasalahan itu banyak sekali kita dapatkan di lapangan, Bu Kiki. Jadi keren banget ya, Iya, GDP ya. betul Ini dok, luar baru biasa. satu aspek ya. Saya nggak bahas kolesterolnya, saya nggak bahas Hmm, penurunan berat badannya, saya nggak bahas penurunan body mass index-nya, saya nggak bahas usia selnya. Ini hanya fokus kepada apa tadi otak kedua kita aja, Bu Kiki. Pada oke. usus aja ini lebih spesifiknya seperti itu. Wow, Seperti itu keren Bu Kiki ya. Itu satu banget, istimewa. DDP. Yang Mm-mm. kedua, Jadi apakah, ya dok, apalagi dok? keren. Yang kedua Bu Kiki. Nah, Iya, lanjutannya nih masih ada. Kan kita punya sabuknya juga. Selain PEMF, selain heeh, mesin kaki apa namanya dipanasin ya, iya, pemanasan di sabuk. energi pemanasan pada kaki. Kita juga. Kita juga punya teknologi apa? Far infrared Bu Kiki. Yang terdapat pada sabuknya ya kan ada 6 batu germanium pada DDP kan? Betul ya? Iya, iya, betul Nah, ini dok. teman-teman juga bisa untuk karena dia bisa tembus. Iya, bisa Jadi tembus far hingga ke infrared ini dalam. bisa deeply penetrate. Jadi bisa Hmm, masuk tembus secara ke dalam dalam ya, tembus cukup dalam ke dalam jaringan kulit kita. Kemudian dia juga bisa membakar lemak-lemak yang nempel-nempel di bagian luar usus, mencairkan kolesterol yang ada di usus. Dia bantu juga nih sebenarnya usus kita. Selain teknologi tadi, pemanasan, dia juga bantu dengan far infrared. Jadi ini udah lengkap banget sebenarnya teman-teman sebagai DDP ini sebagai salah satu alat untuk kesehatan otak kedua kita. Dan kita bisa pakai rame-rame, betul nggak? Keluarga kita, pasangan iya. kita, Seluruh keluarga bisa menggunakan ini molekul ya dok air, ya. kemudian Mm-mm. juga namanya mendorong, betul, mendorong racun keluar dari sel lemak. Jadi sel lemak itu kan ibaratnya kayak spons. Iya Spons dok. yang menangkap racun-racun, ya kan? Nah, kemudian dengan far infrared racun tadi dikeluarkan dari sel-sel lemak tersebut sehingga akan lebih sehat usus kita. Seperti itu begini. Jadi keren banget lah. DDP ini dari satu sisi ini aja udah keren banget. Belum dari jantung, belum dari otak, pembuluh darah, Wow. belum dari ginjalnya, belum dari lain-lain. Ini baru dari sudut pandang usus terlebih dahulu, Bu Kiki. Keren banget, jadi Iya, bisa mengatasi keluhan-keluhan yang ditimbulkan oleh usus yang kotor ya dok ya, yang tadi betul diuraikan sekali. ada 6 tadi. Wow, tinggi banget. Terus apakah ada alat lainnya dok? Yes, yang Iya. kedua ini juga nggak kalah penting adalah Photon Device Pro atau Hmm, PDP. Teman-teman yang punya PDP di rumah jangan dianggurin ya. Pokoknya itu harus nyala terus tuh sinar merahnya. Sayang banget sebenarnya ya. Kenapa? Kita lihat bagian bawah. Enhancing digestive system with red light therapy. Jadi
red light terapi, terapi sinar merah itu bisa menyehatkan, meningkatkan sistem digestif manusia, usus dan sistem otak kedua kita. Kenapa? Satu, benefit of red light therapy, pertama dia bisa mengaktifkan atau Mm-mm. meningkatkan kinerja dari bakteri yang Lambung. baik atau Mm-mm. microbiome di usus kita. Mm-mm. Tadi kan Mm-mm. si bakterinya tidur-tiduran, mungkin dia Ya. nggak aktif. Pas disinari Mm-mm. sinar merah pada bangun tuh, pada aktif Wow. ya kan? Oh, apa nih warna merah kan? Menghasilkan energi yang lebih besar. Kemudian juga untuk support digestive tract, meningkatkan penyerapan nutrisi. Jadi kalau Mm. teman-teman minum nutrisi ya yang misalnya ususnya jelek itu nggak akan terserap. Tapi dengan sinar Oke, merah penyerapan nutrisi kita akan jauh lebih baik jauh teman-teman. lebih baik. Ya. Oke Jadi dong. yang punya Mm-mm. PDP boleh dipakai nih di daerah usus Bu Kiki. Kalau Oke. malam-malam ya kan sebelum Mm-mm. tidur pakai tuh PDP-nya di perut ya kan Ya. untuk melancarkan usus kita. Kemudian di bagian pinggang untuk ginjal kita, di bagian dada untuk paru-paru. Itu semua kan kalau bahasa saya itu kan apa ya? Untuk regenerasi ya sel kita, untuk reparasi yang rusak-rusak. Ini keren banget red light therapy. Belum sinar birunya, ya kan? Atau kita gabung menjadi sinar magenta seperti itu. Dan juga dia mengurangi inflamasi di usus kita. Kalau ada peradangan usus, infeksi usus pakai sinar merah bisa banget ya. Jadi teman-teman yang punya PDP di rumah bisa membantu teman-teman yang punya masalah kesehatan otak kedua alias ususnya, Bu Kiki. Jadi ini penting banget Oke. untuk teman-teman semua gitu. Ya, itu dua Wow. alat yang bisa kita gunakan Waduh, maksimal untuk banget ya dong. membantu Mm-mm. kesehatan usus. Oke, yang Iya. tiga ini kita punya langsung prebiotiknya. Jadi ada prebiotik, ada Mm-mm. probiotik, ada postbiotik. Kalau probiotik itu bakterinya, bakterinya. Oke. Nah, Fowe punya makanan bakterinya. Jadi bakteri kan perlu makan. Nanti kalau bakterinya nggak makan dia mati ya kan. Bakteri Mm. padahal ada 100 triliun tuh probiotik yang ada di usus kita. Nah, makanannya apa? Rose Oligus Drink. Ini makanan bakteri kita. Jadi kita kasih makan dong orang dia yang menghasilkan orang dia yang menghasilkan 70% serotonin kan? Bener nggak si bakteri kita yang ada 100 triliun ini yang di usus kita kan? Nah, kita kasih makan. Dengan apa makanannya? Ini dia Rose Oligus Drink. Wow, luar Kasih biasa. makanan sama bakteri Hmm. kita. Kalau usus kita dikasih makan, ya kan, bakterinya dikasih makan, dia happy nggak, Bu Kiki? Dia happy. Kalau Happy happy, dong. dia ngeluarin hormon kebahagiaan, serotonin. Happy dong. Sampai ke otak. Otak Happy kita juga dong. happy. Jadi kalau minum Rose Oil Drink kita pasti happy, gitu ya. Iya. Melancarkan pencernaan, membuang racun dari dalam tubuh, kemudian meningkatkan penyerapan nutrisi, apalagi imunitas, pas banget. Usus kan berhubungan dengan imunitas, tekanan darah, dan untuk orang yang diet juga keren banget. Jadi teman-teman kalau misalnya sayang sama bakterinya yang 100 triliun itu yang ada di usus kita, kasih makanlah mereka, kasihlah mereka sesuatu yang membuat mereka happy. Toh kalau mereka happy, mereka mengeluarkan hormon kebahagiaan. Kita juga happy, sama-sama happy jadinya kan kayak gitu ya. Jadi ini adalah makanan untuk bakteri di usus kita, Bu Kiki. Jadi ini juga untuk menjaga kesehatan usus. Terakhir kita punya satu lagi, Vohostrum. Ini juga penting untuk kesehatan usus. Kenapa? Vohostrum manfaatnya banyak untuk nutrisi bisa, kalsium dia untuk pula untuk kesehatan usus, ya kan? Dan untuk kesehatan otak. Jadi dua-duanya dapat. Otak kita dapat makan kalsiumnya, kemudian usus kita juga menjadi sehat dengan Vohostrum. Bapak Ibu teman-teman semua ya. Jadi dengan teman-teman pakai DDP-nya, pakai PDP-nya, minum Vohostrum, artinya teman-teman care, peduli banget dengan otak keduanya ya, ususnya teman-teman. Kalau tidak, nanti siap-siap 6 permasalahan kesehatan tadi akan Akan ya teman-teman muncul. alami ya kan, entah yang mana. Iya, entah yang Hmm. mana nanti kan. Kalau merasa demikian, sudah ada keluhan, yang 6 tadi segera perbaiki ususnya. Nggak perlu mikir aneh-aneh, nggak perlu mikir macem-macem, obat-obatan, lain-lain, ya kan? Karena itu akan memperberat permasalahan, menghabiskan uang, menghabiskan waktu. Jadi teman-teman bisa langsung nanti ke Vohwe ya. Jadi sekarang udah kebayang ya, Hmm. yang punya masalah kesehatan kayak gini banyak banget ya, yang moodnya nggak bagus, yang permasalahan kulit, yang masalah seksual, yang permasalahan imunitas, yang permasalahan
bau mulut dan lain-lain, apalagi permasalahan yang kecil-kecil, keluhan-keluhan kesehatan yang kadang-kadang kita abaikan, ngerasa biasa karena kecapean, karena enggak juga. Itu karena sebenarnya akumulasi dari tersiksanya otak kedua kita alias usus kita, teman-teman ya. Jadi sekarang udah pada tahu Bu Kiki, usus itu Iya adalah tuh. otak kedua. Jadi Hmm. otak kedua kita ada di perut, ada di usus betul, bukan di dengkul, bukan di tangan, bukan di dada, bukan di Hmm. mana-mana ya kan. Ternyata otak kedua. Nanti kita akan minggu depan atau sorry bulan depan dengan Produkpedia kita juga akan membahas tema-tema lain yang lebih menarik dan teman-teman bisa punya wawasan yang lebih luas ya. Bagaimana menumbuhkan bisnis ini dengan membantu orang lain, bukan hanya penyakit yang berat, tapi penyakit-penyakit seperti ini yang kelihatannya remeh, tapi sangat mengganggu dan sangat mempengaruhi produktivitas orang-orang untuk bekerja. Sekarang saatnya kita memiliki menyehatkan otak kedua kita. Jadi kalau teman-teman punya masalah yang tadi, udah jangan tunggu-tunggu. Saatnya sekarang teman-teman, ya kan, untuk menyehatkan otak keduanya bersama Fohoway Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di acara Produkpedia bulan depan. Terima kasih. Selamat siang, Fohoway Indonesia. Cayo, 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 Bu Kiki. Terima kasih.